Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kami menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Jadi dalam hal ini saya khususnya akan menanyakan beberapa pertanyaan menyangkut dilema etika. Tapi sebelumnya mohon perkenalan diri dulu dari Bapak. Ya. Terima kasih. Saya nama Eko Hari Prisatono, PR. Saya dipercayakan untuk kepala sekolah di SDS Alpha Omega Matang. Itu saya kira. Oke. Ya, baik Bapak. Kita langsung saja pada pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak untuk dilema etika kali ini, yaitu dilema etika apa yang Bapak hadapi selama ini? Apakah yang berkepanjangan atau yang semacam bukan moral? Terima kasih ya. Jadi memang dalam kegiatan pembelajaran tentu saja ketika saya dipercayakan untuk sebagai pimpinan di sekolah ini memang tidak terlepas ya namanya persoalan, masalah, problem dalam khususnya pembelajaran, terutama juga dalam dilema etika ini ya. Jadi satu hal yang mungkin menjadi dilema bahkan mungkin sampai sekarang ini masih seringkali kami alami, khususnya ketika kami ini sebagai sekolah umum itu ya. Jadi waktu yang lalu kami menerima siswa ya yang kita tidak tahu ternyata dalam perjalanannya ternyata siswa ini berkebutuhan khusus. Nah, itu akhirnya ya itu menjadi satu problem bagi kami gimana untuk mengatasinya. Sedangkan terus terang kami kan tidak punya kemampuan khusus untuk menanganinya. Ya, itu yang menjadi dilema bagi kami. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut atau yang merupakan dilema etika apakah hal tersebut merupakan dilema etika atau kedudukan moral gitu Pak? Saya kira itu menjadi satu dilema etika. Kenapa? Karena memang ya, jadi satu hal adalah ketika anak ini sudah masuk ya karena dia punya kebutuhan khusus, jadi dia secara pembelajaran itu kurang. Memang dia sosialisasi, komunikasi bisa dengan temannya, tapi untuk menerima pembelajaran agak kurang. Sehingga sampai sekarang ketika sudah sampai di kelas 5 terus terang ya untuk standarnya kelas 5 dia belum sampai tahap itu ya karena bukan khusus tadi. Nah, sedangkan tentu saja jadi dilemanya adalah gurunya ketika dia mengajarkan agak kesulitan karena teman-teman sekelasnya kan tidak mungkin disesuaikan dengan anak ini yang bukan khusus, sedangkan yang lainnya kan pembelajarannya sudah tahap yang normal. Nanti kalau ngikuti yang normal sedang dia tidak bisa ngikutinya. Jadi itu yang agak menjadi dilema ya. Berarti dilema etika itu bukan hanya dari wali kelasnya, berarti semua. Iya, semua guru-guru yang masuk juga, guru yang ngajar yang lainnya seperti itu. Ya, baik Pak, kita lanjut. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Nah, ya. Jadi kami dengan tentu saja karena sudah masuk tidak mungkin lah kita kemudian panggil orang tua untuk kita keluarkan, sedangkan jelas aturan pemerintah kan kita tidak boleh, siapapun harus kita terima dan kita tentu saja harus siap untuk itu. Walaupun kita sekolah umum tapi paling tidak kita dengan kebutuhan khusus paling tidak ya kita harus punya strategi gimana caranya ya supaya anak ini juga bisa tercover dalam pembelajarannya. Jadi kami mulai dengan memanggil wali kelasnya, juga guru-guru yang masuk di kelas tersebut yang mengajar, dan kita berikan satu pemahaman. Jadi artinya mungkin ada secara khusus lah, waktu khusus kadang-kala. Jadi ketika mungkin yang lainnya sudah menyelesaikan pembelajarannya, dia berikan waktu khusus untuk anak ini sehingga dia paling tidak ya walaupun tidak sampai sama dengan yang lainnya, dia bisa mengikuti lah pelajaran. Oke. Ya. Lalu kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus inilah begitu ya? Jadi ya hal yang kami laksanakan dan lakukan ya kita pertama juga ini menyampaikan ke orang tua. Jadi artinya orang tua tidak bisa dia punya target anak saya harus seperti ini, tidak bisa. Artinya kita kasih pemahaman. Jadi sekolah ya punya standar khusus sampai di mana tahapnya bisa
artinya paling tidak anak ini lebih bisa mengikuti ya seperti dengan teman-teman yang lain. Yang terutama saya sampaikan juga ke orang tua, ke guru, terutama anak itu paling tidak bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, kemudian juga tidak mengalami bullying dan sebagainya. Itu salah satu tindakan-tindakan yang kami. Berarti selama ini hal itu berjalan dengan baik Pak ya. Iya. Sama-sama belajar, Iya, sama-sama belajar. mendapatkan ilmu lah. Iya. Ya. Karena Tidak ada perbedaan. tidak ada. Dia tetap masuk sama. Ya, jadi dia tidak di ruang khusus, tidak tetap sama. Karena ya, dia punya hak yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Gitu. Oke. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menangani siswa yang berkebutuhan khusus? Ya, jadi kami koordinasi ya dengan guru kelas, juga guru mata pelajaran, khususnya untuk menangani ini juga koordinasi dengan orang tua. Itu memang tidak secara khusus ya waktu tertentu, tapi paling tidak ada waktu-waktu yang kita sepakati ya untuk bertemu. Bahkan saya seringkali juga kalau pas ketemu dia, saya kemudian memberikan motivasi ya, jadi untuk dia itu tidak minder dalam diri dan sebagainya. Jadi kalau secara khusus waktu tertentu enggak, tapi kita bersinergi ya dengan guru-gurunya ya seperti itu. Baik Pak, dalam hal ini apakah ada faktor luar yang mempermudah atau yang membantu dalam pengambilan keputusan? Ya. Jadi untuk persoalan selain pihak sekolah. Ya, pihak sekolah ya. Jadi ini memang kami kerjasama dengan orang tua, tentunya orang tua juga kebetulan kami juga ada guru yang kita berikan pelatihan ya, diikutkan pelatihan untuk menangani anak berkebutuhan khusus ya, sehingga paling tidak dia punya trik-triknya lah untuk bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus. Berarti selain dari guru yang terlibat itu, apakah seperti dinas, instansi lain atau apa itu? Nah sementara ini belum ya, dengan dinas belum, dengan lain belum, tapi paling tidak ya kita punya ada tenaga untuk menanganinya. Ya. Itu. Baik Pak, dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman yang dirasakan selama ini, khususnya pada siswa yang berkebutuhan khusus ini? Jadi sebetulnya satu hal yang paling penting, memang kita ini kan ciptaan Tuhan ini ya, kita tidak tahu bagaimana setiap orang itu. Paling tidak itu menjadi pemahaman saya bahwa kita harus bisa menerima semua orang itu apapun kondisinya. Walaupun memang secara manusiawi kita sulit untuk menerima itu karena kan beda dengan yang lainnya, itu unik. Tapi satu hal kita tahu bahwa semua itu punya status, punya derajat yang sama di hadapan Tuhan. Jadi artinya ya kita harus berusaha bisa menerima ya. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi saya bahwa kita harus siap ya, sebagai seorang tenaga pendidik ya, seorang yang dipercayakan untuk mendidik, membina anak-anak itu ya, kita harus siap walaupun diberhadapkan dengan anak yang punya kebutuhan khusus. Oke, berarti pada intinya kesimpulan yang diambil oleh Bapak ini sebagai kepala pimpinan atau kepala sekolah sebagai kepala sekolah, tidak ibaratnya tidak memporsir atau gimana Pak? Tidak melarang, tidak melarang siswa yang berkebutuhan khusus untuk masuk ke sekolah ini Pak ya. Jadi mereka tetap memperbolehkan. Karena punya kesempatan yang sama. Ya. Kita tidak bisa beda-bedakan gitu. Karena semua kan sama. Ya Pak. Baik Pak, banyak terima kasih sebelumnya waktu yang diberikan kepada saya untuk pertanyaan banyak hal dari sini tentang khususnya tentang siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan. Semoga selalu sehat dan tetap semangat Pak ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat, terima kasih, luar biasa. Iya, masih tetap semangat Pak ya? Semangat dong. Iya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan dan izin dan waktu untuk mewawancarai Bapak tentang beberapa hal mengenai dilema etika atau bujukan moral Pak ya. Ya.
Nah, di sini saya akan mempersilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu sebelum kita mulai. Baik, terima kasih Bu. Jadi nama saya Spiandi, saya adalah wakil kepala sekolah bagian kurikulum yang menangani masalah jadwal-jadwal guru atau kegiatan-kegiatan guru yang ditugaskan oleh Pak sekolah. Saya juga guru biasa juga, mengajar juga ya seperti guru-guru lainnya juga selain tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah tadi. Itu saja Bu. Oke, baik, boleh kita mulai Pak? Silakan Bu. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Baik, kalau kasus dilema etika ini memang sering kita hadapi, apalagi kalau anak-anak ini kan. Dilema etika tentunya sudah menjadi bagian pekerjaan lah. Sebagai guru, baik sebagai wakil kepala sekolah pun kita ada masalah dalam dilema etika ini. Apabila berbenturan antara kasus 1 dan kasus 2, itu dia sama-sama sebenarnya tidak ada, bingung kita memilihnya. Mana sih yang harus, mana yang benar, mana yang salah sebenarnya. Jadi kalau kasus seperti itu biasanya saya akan melihat prioritasnya seperti apa, apakah itu akan berdampak kepada murid atau tidak. Kalau berdampak pada murid itu maka saya lebih berhati-hati dalam memilih dalam kasus dilema ini. Seperti itu Bu untuk sementara. Iya, lalu bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada yang seperti Bapak bilang tadi, ada 2 kemungkinan yang berbeda atau sama benar atau yang sama salah lah gitu, mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak menjalankan? Baik, kalau pengambilan keputusan untuk dilema etika ini memang agak sulit. Tapi kalau bujukan moral, kita kan sudah tahu ya, bujukan moral itu antara yang benar lawan yang salah gitu. Tentu kita akan yang benernya. Ini memang agak sulit yang benernya itu karena kita akan melawan arus. Tapi kita sebagai wakil kepala sekolah tentu saya berkomunikasi dengan kepala sekolah kalau untuk yang bujukan moral. Tapi kalau untuk yang dilema etika, biasanya kasus-kasus siswa, misalnya ada siswa yang tidak masuk sekolah karena dia harus membantu orang tuanya, itu juga dilema etika buat kita. Jadi memang kita mengidentifikasikan masalah itu, lihat dari background siswanya dulu. Kalau bisa kasus ini memang harus banyak stakeholder yang harus ikut campur, orang tuanya kita panggil, anaknya kita panggil, supaya kasus dilema etika yang seperti ini bisa kita selesaikan dengan baik, seperti itu. Jadi identifikasinya kita memanggil orang tua dan anak yang bersangkutan. Oke, lalu kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Efektifnya akan efektif kalau kita berkolaborasi. Menurut saya kolaborasi itu penting. Kalau dilema etika ini kalau kita hanya menyelesaikan sendiri, mungkin kita hanya perspektif sendiri saja. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan kepala sekolah atau teman-teman, maka hasilnya pasti akan baik pula. Karena memang agak sulit mengambil keputusan tentang dilema etika ini. Jadi kolaborasi, tanya dengan teman atau tanya dengan orang-orang lain yang menurut kita bisa membantu kita untuk menjawabnya. Oke. Lalu kemudian menurut Bapak, hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Yang menjadi tantangan berat untuk dilema etika ya Bu ya? Ya. Jadi tantangannya itu sebenarnya terhadap hasil keputusan kita sih sebenarnya ya. Karena kadang-kadang juga takutnya kita salah mengambil keputusan. Karena dilema etika ini kan benar sama benar nih. Mana yang prioritas itu yang harus kita lakukan. Tantangan juga berasal dari orang lain, dari luar atau dari teman-teman kita sendiri juga. Betul. Tantangan kadang-kadang karena memang berbeda pendapat. Makanya memang kita harus berkolaborasi dulu, tanya-tanya siapa yang orang-orang terdekat kita atau orang-orang lain yang sudah terbiasa mengambil keputusan. Ya. Lalu dalam hal ini Pak, apakah Bapak ada memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam dilema etika ini? Kalau khusus
tidak terlalu terjadwal, Biasanya kalau ada permasalahan siswa sih ya, spesifik kepada siswa tertentu yang memang mengalami dilema seperti itu, ada waktu khusus tapi tidak terjadwal. Kadang pada saat tertentu kita harus memanggil siswa tersebut, dan juga harus ada guru BK juga ya, untuk supaya keputusan kita tadi dapat dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan salah satu pihak gitu. Ya, lalu kemudian dalam hal ini juga, apakah ada pihak lain yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini selain wali kelas, guru yang ada di sekolah? Tentu kalau pihak lain itu pasti ada ya Bu ya, ada pasti pihak lain yang kita bawa karena memang keputusan ini sangat penting. Yang pertama adalah pimpinan, yang kedua adalah guru BK, dan teman-teman kita sendiri yang kita anggap bisa mengambil keputusan. Ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambil keputusan dilema etika? Baik, pengalaman terbaik saya pada saat pengambilan keputusan dalam dilema etika, khususnya untuk siswa, itu adalah ketika memang kita berhadapan langsung dengan siswa tadi yang bermasalah. Kemudian siswa bermasalahan itu kita ajak berkomunikasi, kemudian sama orang tua. Dan pengalaman terbaiknya itu ketika memang orang tua berbeda pendapat dengan kita, dia merasa dia lebih benar, dan itu tantangan terbesar. Jadi kita harus benar-benar hati-hati untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini. Kadang-kadang keputusan kita juga bisa salah, maka harus ada juga orang lain yang harus ikut dalam pengambilan keputusan kita. Apalagi ini kan untuk institusi sekolah, jadi semua harus bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, berarti pada intinya, pada prinsipnya itu berhati-hati dalam mengambil keputusan itu intinya, Pak ya? Iya benar. Baik Bapak, terima kasih untuk hari ini waktunya yang telah diberikan pada saya. Semoga kedepannya Bapak masih tetap semangat, semakin selalu sehat, ya. Harus. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu.